wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wargi Dahlia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan iznillahirabbi. Tentunya kita dapat kembali bersama bersilaturahim dan juga bertabul ilmi di Obsesi Pagi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si asik. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabib-tabibnya dan juga umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga saja wargi Dahlia kita termasuk di dalam golongannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah wargi di pagi hari ini tentunya di sini Wongso dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Asep Anom sudah kembali bersama di studio Dahlia FM yang ada di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan insya Allah wargi Dahlia tentunya kita akan menemani segala aktivitas wargi hingga menjelang pukul 6 pagi nanti. Dan sekali lagi alhamdulillah wargi Wongso dan juga guru kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan wargi Dahlia pun sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh baik bersama keluarga di rumah ataupun juga bersama kaum muslimin wal muslimat di masjid terdekat di tempat tinggal wargi Dahlia. Dan sebelum kita menyimak materi tausiah, ya insya Allah sebentar lagi bakal langsung disampaikan oleh guru kita wargi. Tentunya kita sama-sama bertemu dengan beliau dan juga semoga saja seluruh wargi Dahlia dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu langsung aja kita bertemu dengan guru kita, ada Bapak Kiai Haji Asep Anom. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kang Wongso? Alhamdulillah baik. Pak Ustaz, gimana ini dengan suasana di ruang siaran sekarang ini? Subhanallah, ini sebuah perkembangan baru ya. Di mana radio yang tadinya sangat secret ya, sekarang menjadi begitu open. Begitu open ya, betul. Oke, baik. Jadi buat wargi Dahlia ya bisa langsung menyaksikan lewat fanpage Facebook kita di 101,5 Dahlia FM ya. Tuh, jadi kita jadi wargi bisa langsung bisa lihat Wongso, bisa langsung lihat guru kita ya bertausiah, boleh mangga ya langsung aja di follow di fanpage Facebooknya di 101,5 Dahlia FM ya. Tapi jangan lupa sebelum kita menyimak materi tausiah yang sebentar lagi insya Allah bakal disampaikan oleh guru kita, tentunya di sini Wongso mengajak dan mengundang buat wargi Dahlia yang mempunyai pertanyaan yang mau disampaikan, boleh wargi ya lewat WhatsApp di 085521111015 atau juga nanti Wongso bakalan buka line telepon di 73028 7311 710. Baik Pak Ustadz, kira-kira di pagi kali ini kita mau membahas seputar tema apa nih Pak? Pagi ini kita coba untuk bahas tentang 5 yang dicintai, 5 yang dilupakan. 5 yang dicintai, 5 yang dilupakan. Baik ya, penasaran kan wargi Dahlia? Baik ya. Untuk mempersingkat waktu, tentunya di sini Wongso persilahkan Pak Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, wargi Dahlia, juga seluruh sahabat AA dimanapun berada, yang seluruhnya saya cintai, Allah sayangi, Allah muliakan. Sebelumnya Kang Wowo juga Kang Wongso, saya aturkan terima kasih ya sama Pak Haji Ade Sutisna. Kirimannya sudah diterima Pak Haji, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah menambah kembali, amin ya Allah, barokah rezekinya untuk Pak Ade Sutisna dan sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, kami doakan semoga seluruh warga Dahlia dimanapun, ini di mana-mana ya. Betul. Betul sekali. Kemarin saya lihat terakhir itu sampai ada yang dari Malaysia. Dari Malaysia luar biasa. Dari Malaysia, dari Australia juga katanya nyimak. Luar biasa, subhanallah. Dari mana-mana ya. Dari mana-mana ya Pak ya.
Mudah-mudahan seluruh warga Dahlia dimanapun, seluruhnya keluarganya, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, rezekinya berlimpah, doa-doanya diijabah, putra-putri soleh-soleha. Yang belum ke Mekah, semoga segera ke Mekah, juga ke Madinah. Baliknya beli rumah, beli sawah, hidupnya tambah barokah dari dunia sampai hari kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga terima kasih kepada para subscriber, subscriber channel dakwah ya, Asep Anom TV. Alhamdulillah, tadi sebelum kesini saya lihat subrekannya sudah ada 992. Subhanallah. Tinggal 8 subrek lagi menuju 1000. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih untuk seluruhnya, untuk semuanya, para subscriber, sahabat AA, wargi Dahlia dimanapun. Semoga menjadi amal soleh demi tegaknya channel dakwah untuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, Kang Wongso, kita bahas tentang 5 yang dicintai, 5 yang dilupakan. Terlebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, supaya pertemuan ini ditambah-tambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo wargi Dahlia di rumah, dimanapun, kita bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dek 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 der. Aduh, itu mah musik mah selalu ada dek 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 ter. Itu kalau di kampung mah musik marawis teh kan. Oh, pakai jingjing tanginang bawa. Oh, pakai jingjing tanginang bawa. Wargi Dahlia, dan insya Allah saya Asep Anom akan umroh ya, bersama Gina Septi, insya Allah untuk 360 seat. Tinggal 20 seat lagi, terbatas warga Dahlia. Semoga warga Dahlia menjadi bagian dari jamaah yang bergabung bersama kami ya. Sahabat AA warga Dahlia, dalam kitab Nasoihul Ibad ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Nanti itu akan datang suatu masa menimpa umatku, kata Nabi, di mana mereka banyak di antara umatku yang mencintai 5 perkara tapi melupakan 5 perkara. Nah, apa saja 5 yang dicintai dan 5 yang dilupakan? Yang pertama, kata baginda Nabi, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Nanti akan banyak menimpa umatku, di mana umatku mencintai dunia dan melupakan akhirat. Wa yansaunal maut yuhibbunal qusur. Yuhibbunal hayah
wa yansawnal maut. Nah, itu yang kedua. Banyak di antara umatku, kata Nabi, di mana mereka mencintai hidup di muka bumi ini, tapi mereka melupakan kematian. Yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Banyak di antara umatku nanti, mereka mencintai gedung-gedung, tapi mereka merupakan kubur. Wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka mencintai harta tapi melupakan perhisaban. Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Dan yang kelima, nanti akan datang menimpa umatku di mana mereka lebih mencintai makhluk tapi melupakan Khalik, sang pencipta makhluk. Nah, ini warga Dahlia, apakah kondisi itu sudah ada saat ini? Apakah 5 perkara ini sudah nampak saat ini apa belum? Mari kita analisa satu persatu warga Dahlia. Pertama, nanti di akhir zaman banyak umat-umat Rasul yang lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Padahal kehidupan dunia ini hanyalah sebatas permainan, kata Allah dalam Al-Quran, begitu. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, tidaklah kehidupan di muka bumi ini illa lahwun wa la'ibun, kecuali hanya senda gurau dan main-main. Wa inna daral akhirata, dan sesungguhnya kehidupan akhirat lahiyal hayawat, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Nah, ini warga Dahlia, bila dilihat hanya dari permukaannya, dunia itu kelihatan indah dan begitu mempesona, sehingga banyak orang yang tergiur dan terpedaya. Padahal kalau mau menyelam hakikat yang sebenarnya, maka akan nampak bahwa dunia itu hanyalah tipuan kosong belaka. La'ibun walahun, hanya main-main. Coba aja kita lihat warga Dahlia, hari ini terkadang orang bisa tertawa bahagia, tertawa sampai terpingkal-pingkal saking bahagianya, besoknya menangis sampai sejadi-jadinya. Itulah kehidupan dunia itu, seperti itu, seperti permainan. Kalau sakit tidak abadi di dunia ini, kalau bahagia tidak abadi, tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Tapi kenapa banyak manusia yang tertipu dengan dunia ini, sehingga mereka lebih mencintai dunia tapi melupakan akhirat, padahal akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Tadi Al-Quran mengatakannya begitu. Bahkan akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Wah, miris kalau kita ketipu, ya. Jangan.
Jangan sampai warga dahlia. Gak sebanding dunia ini dengan akhirat. Jauh. Kalau bicara masalah kenikmatan dunia ini gak seberapanya kalau dibanding dengan kenikmatan akhirat. Dalam hadis kan dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan nikmat itu 100. 1 di dunia, 99 di akhirat. Tuh itu Kang Wongso. Di dunia ini cuma 1. Kenikmatan yang Allah berikan di muka bumi ini cuma 1. 99-nya di akhirat. Yang 1 ini dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, bukan hanya kita. Bukan hanya saya, Sep Anom. Bukan hanya Kang Wongso yang dapat nikmat itu. Bukan hanya warga dahlia, bukan hanya sahabat AA. Seluruh makhluk ciptaan Allah dapat nikmat yang 1 itu. Bukan hanya manusia, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang lainnya. Semuanya dapat nikmat yang 1 itu. Yang 99-nya itu nanti di akhirat Allah akan berikan kepada kita. Tuh warga dahlia. Jadi sangat naif ya kalau seandainya kita hanya mencintai dunia lalu kita melupakan akhirat. Wah, rugi. Hidup kita yang sebenarnya bukan di sini. Bukan di sini, bukan di dunia ini, bukan. Hidup kita yang sebenarnya nanti di akhirat. Demikian kata Allah. Dalam Quran tadi surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat penegasan yaitu harap taukid, harap penguat. Inna, dan sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya bagi kita adalah akhirat. Kalau di dunia kita mengenal kematian, di akhirat kita hanya mengenal hidup. Gak ada matinya di sana. Kalau di dunia kita mengenal warna-warni kehidupan, ada sedih, ada bahagia. Di akhirat cuman ada 1 warna, kalau gak bahagia, sedih. Jangan ketipu kita ini warga dahlia. Jangan. Dunia ini hanya main-main. Kayak yang kita ini pintar, padahal pintar punyanya Allah. Betul tidak? Aduh. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan. Ini semua hanya titipan Allah yang punya. Tidak selamanya kita ini pintar, tidak. Jangan terlalu bangga apalagi sombong dengan gelar yang kita miliki, dengan ilmu yang kita kuasai. Senin dinobatkan jadi guru besar, profesor, doktor. Selasanya stroke, gak bisa ngapa-ngapain warga dahlia. Selesai sudah, wassalam. Apa yang kita banggakan? Dunia ini hanya main-main, Masya Allah. Tapi kelihatannya seperti benar gitu ya. Kayak nonton sinetron terbawa hanyut, ke bawah baper gitu. Aduh. Kalau lihat ceritanya ada yang menyedihkan, kadang-kadang ikut meleleh air mata. Padahal itu masih sinetron itu bohong. Pemain sinetron mah kalaupun dia miskin, bukan miskin beneran. Kalaupun kaya, bukan kaya beneran.
Tapi kadang-kadang kitanya kebawa baper dia. Jika nunyak gitu. Kayak yang bener aja begitu. Nah hidup seperti di dunia itu seperti itu. Tapi kata Nabi, umatku bakal ada yang begitu. Mereka lebih memilih mencintai dunia, tapi mereka melupakan akhirat. Apa enggak boleh saya cinta dunia? Kan begitu. Apa enggak boleh saya jadi orang kaya? Apa enggak boleh saya jadi orang pintar di dunia ini? Apa enggak boleh saya ini jadi orang terkenal di muka bumi ini? Boleh-boleh aja, boleh. Jadi orang kaya warga Dahliah monggo silahkan. Jadi orang pinter mangga silahkan. Jadi orang terkenal oke sip bagus mantap. Tapi ingat, itu semua cuman titipan. Itu semua cuman titipan. Jangan sombong dengan itu. Dan yang lebih penting, jangan lupakan akhirat. Ya. Bahwa ada dunia setelah, ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Itu yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua kata Nabi, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Nanti akan menimpa umatku kata Nabi, di mana mereka itu lebih mencintai hidup, kehidupan, tapi mereka melupakan kematian. Nah ini lupa bahwa kita ini akan mati. Ingat warga Dahliah, kita itu bakal mati ya. Dan kematian itu Masya Allah sangat rahasia. Kematian itu tidak milik orang yang sakit. Banyak orang yang sehat meninggal. Kematian itu bukan milik orang tua, karena banyak anak-anak juga meninggal. Kematian itu bukan milik orang miskin, karena orang kaya juga banyak yang meninggal. Kematian itu datangnya tiba-tiba warga Dahliah. Itu yang harus kita renungkan. Itu yang harus kita pikirkan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Betul tidak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu sudah datang, maka kita tidak bisa menggesernya. Walaupun cuman 1 senti gak bisa. Walaupun cuman 1 detik gak bisa. Duh malaikat, jangan sekarang ya, ntar aja lah. Saya mau tobat dulu, sejam lagi aja. Gak bisa kata malaikat. Saat ini saya harus mencabut nyawa kamu. Malaikat, setengah jam atau setengah jam. Oh malaikatku, sama saya kejam banget sih malaikat. Gak bisa begitu. Seperempat jam aja gak bisa kata malaikat. 1 menit aja gak bisa. 1 detik malaikat gak bisa. Tuh warga Dahliah, kematian itu datangnya tiba-tiba. Suatu ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik datang ke Madinah. Beliau menemui satu-satunya sahabat Rasul yang masih hidup, yaitu Abu Hazim. Beliau bertanya, pengersa kalau kata kita ya, ceritakan kepada kami bagaimana keadaan orang yang akan meninggal.
Kata Abu Hazim, keadaan orang meninggal itu dua. Pertama seperti perantau yang dipanggil pulang. Jadi seorang perantau, dia kirim duitnya ke kampung halaman, lalu si duitnya itu dibelikan rumah, dibangun rumahnya bagus, dibikin taman-taman yang indah, dibeliin mobil dan lain sebagainya. Lalu dipanggil pulang sang perantau tersebut. Sebelum pulang dipoto, di video, dikasihkan fotonya, videonya. Nih rumah kamu, gitu kan. Hasil kerja keras kamu di perantauan, nih hasilnya. Kira-kira seneng apa tidak? Cok, kata Kang Wongso, seneng nggak kira-kira? Seneng ya. Betul. Kata warga Dahlia, seneng tidak? Seneng atuh. Wah, berarti nggak sia-sia nih hasil kerjanya gitu kan. Selama di perantauan itu nggak wujud lah. Jadi rumah, jadi taman yang indah, jadi mobil yang mewah gitu kan. Nih rumah kamu, hasil kerja kamu. Nih mobil kamu. Nih rumahnya indah, taman-tamannya juga indah. Pasti senang begitu dilihat. Sebelum pulang lihat dulu. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Pasti senang. Nah, orang yang meninggal itu akan ada yang seperti itu. Yang kedua, ada orang yang meninggal itu seperti tahanan yang keluar, kabur dari penjara. Kemudian ketangkap. Kira-kira nasibnya gimana? Wah, babak belur warga Dahlia. Dia diseret, disiksa, jebloskan lagi ke penjara. Tentu dalam keadaan siksaan yang lebih berat daripada yang sudah-sudah. Nah, orang meninggal itu ada yang seperti itu. Ada dua keadaan orang meninggal itu. Dan kondisi seperti ini akan kita alami warga Dahlia. Silakan kita mau pilih yang mana. Jangan kita melupakan kematian. Jangan kita hanya mencintai hidup. Sehingga Ibnu Abbas membagi kehidupan di bumi ini menjadi 3. Pertama bagi orang mukmin, yang kedua bagi orang munafik, yang ketiga bagi orang kafir. Bagi orang mukmin kehidupan di dunia ini adalah ladang atau arena untuk mencari bekal untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga seluruh waktu, tenaga, pikiran semuanya dikerahkan, dicurahkan bagaimana caranya supaya membawa bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, warga Dahlia saat ini, sahabat AA di rumah sedang menyimak, di pasar sedang menyimak ya, di kantor-kantor sedang menyimak, atau di mobil di jalan sedang menyimak, atau bahkan ada yang sedang lihat langsung sekarang mah ya, siaran di radio tidak secret lagi sekarang ya. Sudah begitu open ya, jadi warga Dahlia pun bisa melihat kita di sini sedang apa gitu, pakai baju apa. Biasanya kalau siaran di radio kan bajunya cuek-cuek aja, kadang pakai kaos, kadang nggak bisa warga Dahlia. Aduh, subhanallah. Tuh, boleh silahkan kita mendapatkan fasilitas-fasilitas hidup di dunia ini, tapi jangan merupakan kematian. Sekali-kali ya kita harus ingat ya, bahwa kita itu akan mati. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Banyak di antara umat-umatku kata Nabi, di mana mereka itu lebih mencintai bangunan-bangunan, gedung-gedung, tapi mereka melupakan kubur, tempat tinggal yang sebenarnya. Ustaz,
Apa nggak boleh? Saya punya gedung bertingkat gitu kan. Siapa yang larang kalau punya duitnya mah enggak. Ustaz, apa nggak boleh saya punya rumah lebih dari satu? Mah enggak. Siapa yang larang? Nggak ada. Mau punya rumah 2, punya rumah 3, mau punya rumah 4, 5, 6, 7, 8 terus silahkan. Tiap kota punya rumah, mangga. Tiap negara punya rumah, mangga. Boleh silahkan. Tapi jangan melupakan tempat tinggal yang sebenarnya buat kita. Di mana? Kubur. Boleh mencintai kusur, tapi jangan melupakan kubur. Tempat tinggal kita yang sebenarnya itu kubur. Masya Allah, kita di alam kubur itu macam-macam. Ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat siksa kubur. Rasulullah menjelaskan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah pos pertama menuju akhirat. Jadi setelah kita meninggal, perjalanan kita adalah menuju akhirat. Nah, sebelum menuju akhirat itu kita akan menghadapi pos. Dan pos pertama itu namanya kubur. Dan di alam kubur ini, Masya Allah, kita ini akan ada yang dapat nikmat kubur, ada juga yang dapat siksa kubur. Siksa kubur itu lebih dahsyat daripada derita dunia ini. Kalau sekarang misalnya kita hidup di dunia ini menderita, sedih, galau, kacau dan lain sebagainya, kalau dibanding dengan kubur nggak ada apa-apanya itu. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW memberikan doa khusus yang harus kita baca tiap waktu sholat kita. Sebelum salam di tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu berlindung kepadamu ya Allah, min azabil qabri, dari siksanya kubur ya Allah, wa min azabi jahannam, dan dari siksanya jahannam ya Allah, wa min fitnatil mahya, dari fitnahnya hidup, wal mamat, fitnahnya kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Masya Allah. Sampai Rasulullah mengajarkan doa itu kepada kita. Kita baca doa itu, wargi dahlia, sahabat AA. Kenapa? Karena siksa kubur lebih dahsyat daripada derita-derita yang kita alami di dunia ini. Kalau misalnya kita sekarang merasakan, aduh, kok nggak ada bahagia-bahagianya, misalnya hidup di dunia ini sedih terus, susah terus, itu nggak seberapa, wargi dahlia. Kalau dibandingkan dengan deritanya kubur, kalau dibandingkan dengan siksanya kubur, kalau dibandingkan dengan kesulitan di alam kubur, maka boleh kita di muka bumi ini punya rumah yang besar, tapi jangan melupakan kubur ya. Bahwa kita akan kembali ke alam kubur. Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Lebih mencintai harta tapi melupakan hisaban. Apa nggak boleh saya ini punya banyak harta? Siapa yang larang coba? Warga dahlia mau punya gelang dari sini nih sampai sini boleh, sehingga kalau jalan itu wer gitu. Silakan. Seluruh jari-jari tangan ini mau dikasih cincin harga berapa miliar. Silakan, sehingga kalau ngomong tangannya gini-gini, gitu kan. Boleh tidak? Boleh, silakan. Ini tangan saya 10 miliar karena satu jari 1 miliar misalnya. Silakan. Ditambah lagi jam tangan yang 2,5 miliar berarti 12 miliar. Silakan.
silahkan, mangga. Kalau punya duitnya silahkan. Punya banyak harta, sudah emas, sudah gelang. Hanya untuk laki-laki, jangan laki-laki ya. Punya gelang, punya cincin, punya kalung, punya emas, punya duit. ATM-nya Masya Allah. Maksudnya duitnya di ATM yang banyak. Ngapain ATM-nya banyak, duitnya kosong? Silahkan punya harta yang banyak. Tapi ingat bahwa harta itu bakal dihisab oleh Allah. Dan hisaban harta itu lebih berat daripada hisaban yang lain. Kalau Allah ngasih umur sama kita, pertanyaannya cuma satu. Hei Asep, umurmu kau pakai untuk apa di muka bumi ini? Kalau Allah ngasih sehat sama saya, pertanyaannya cuma satu. Hei Asep, sehatmu di muka bumi ini kau gunakan untuk apa? Kalau Allah ngasih ilmu kepada saya, hei Asep, ilmumu kau manfaatkan untuk apa? Tapi ketika Allah ngasih harta sama saya, ketika Allah ngasih harta sama kita, pertanyaannya dua. Dari mana hartamu kau dapatkan? Kemana hartamu kau gunakan? Dua-duanya ditanya oleh Allah. Jangan dulu bangga kita banyak harta. Cek dulu, periksa dulu dari mana harta itu kita dapat. Apa hasil yang halal atau hasil yang haram? Kalau hasil yang halal, selamat. Kalau hasil yang haram, kita akan babak belur menghadapi hisaban Allah. Dan ternyata bukan hanya dari mana harta itu kau dapat, tapi kemana harta itu kau gunakan. Nah itu yang harus kita jawab. Nanti di akhir zaman itu kata Nabi, banyak umat-umatku dia mencintai harta tapi melupakan hisabannya. Kita jangan begitu warga dahlia. Boleh kita punya banyak harta, tapi kita harus ingat dari mana harta itu kita dapat dan untuk apa harta itu kita gunakan. Kalau misalnya warga dahlia punya duit, diberikan pulsa, belikan kuota. Lalu setelah jadi kuota, lalu warga dahlia misalnya mensubscribe channel dakwah Asep Anom misalnya, maka itu harta insya Allah manfaat. Kenapa? Sebab harta digunakan untuk menunjang syiar Islam. Betul begitu? Iya insya Allah. Kan kalau sekarang wakaf itu bisa wakaf berupa uang, ya, berupa barang. Misalnya mau bangun pesantren, wakaf uang, wakaf duit, wakaf bahan-bahan bangunan. Di zaman modern ini memang saya tidak punya pesantren yang sifatnya bangunan, tapi channel dakwah itu adalah pesantren saya dan subscribernya itu adalah santrinya. Berarti kalau wargi dahlia sahabat AA mensubscribe channel dakwah itu sama saja telah berwakaf untuk kepentingan dakwah. Dan insya Allah selagi channel tersebut mesti istiqomah, masih aktif menyuarakan dakwah dan syiar Islam, insya Allah pahalanya akan ngalir walaupun kita sudah meninggal, insya Allah kita ya. Nah terakhir yang kelima kata Nabi, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Banyak orang-orang umatku, bahkan kata Nabi, mereka lebih mencintai makhluk, ya, tapi melupakan Khalik. Merasa keren ya kalau sudah bisa dekat dengan artis, tapi lupa sama Allah. Merasa keren kalau sudah bisa dekat dengan pejabat, sampai dipoto-foto, dipajang-pajang, tapi lupa sama Allah. Jangan. Artis itu makhluk, pejabat juga makhluk. Popularitas gak ada yang abadi, jabatan gak ada yang abadi. Yang abadi itu Allah. Allah. Jangan kita melupakan Allah. Boleh kita
gaul sama artis, sama orang terkenal, boleh kita ke bawah tenar, iya, boleh, silakan. Kalau misalnya orang biasa-biasa punya pacar artis kan ke bawah terkenal ya. Iya boleh, silakan, tidak dilarang. Tapi jangan lupakan Allah. Bangga punya teman pejabat misalnya, oh silakan, mangga, bagus, mantap, oke, keren. Tidak semua orang bisa. Tapi jangan lupa kepada Khalik, sang pencipta kita. Nah, sekarang itu kan penyakit kadang-kadang begitu. Kita ini lebih takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Khalik. Sama COVID-19 takut. Sama corona takut, tapi sama yang menciptakan coronanya nggak takut. Oh, karena anjuran corona ya, pakai masker gitu kan. Oh, cuci tangan terus, social distancing. Wah, bukan mesin. Tapi sholat mah itu sholat ya. Zuhur lewat, asar lewat. Artinya dia lebih takut sama makhluk tapi tidak takut sama Khalik. Padahal COVID-19 itu hanya ciptaan Allah ya. Dia itu hanya ciptaan Allah. Dia itu hanya pasukan Allah. Kalau kata Allah, pergi kamu, pergi itu. Hilang kamu, hilang. Pulang kamu, pulang. Nyaman kita. Betul tidak? Tapi bukan berarti kita harus lalai ya. Betul. Intinya jangan lebay lah. Jangan lebay tapi jangan juga lalai. Ya, masker tetap kita pakai nih, masker di bawah ya. Ikhtiar. Betul. Social distancing iya, ikhtiar. Cuci tangan iya, ikhtiar. Tapi jangan lebay. Jangan sampai sama COVID-nya takut, tapi sama Allahnya nggak takut. Nah itu, kata Nabi, nanti itu akan ada umat yang seperti itu. Dia itu lebih cinta sama makhluk, tapi lupa sama Khalik. 5 hal lebih dicintai, tapi 5 hal dilupakan. Kita boleh cinta yang 5 itu, tapi jangan lupakan yang 5 lagi. Ya, demikian Kang Wongso. Baik, demikian wargi Dahlia 5 hal yang dicintai dan 5 hal yang dilupakan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi tausiah yang sudah disampaikan di pagi kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi buat wargi Dahlia bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Baik, tentunya kita akan kembali lagi wargi Dahlia setelah pesan berikut ini dan bakal membahas seputar pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp di 085521111015. Buat wargi Dahlia juga yang mempunyai pertanyaan yang mau telepon on air, boleh wargi ya. Nanti WhatsApp bakalan buka di 73008 7311 710. Jadi buat wargi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Obsesi Pagi Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik setengah abad menjadi pilihan nomor 1 di kota Bandung, wargi Dahlia. Dan jangan lupa wargi Dahlia ya, 28 hari lagi menjelang pengundian bulan pertama berhadiah 5 juta rupiah bakal digelar di 50 tahun Dahlia Juara bersama isi cair. Dan juga wargi Dahlia bisa rebut total hadiah 1 motor Honda Beat dan uang tunai 25 juta rupiah. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan aja jawaban sebanyak-banyaknya disertai 5 kemasan sachet atau 1 kemasan refill isi cair ke Radio Dahlia FM yang ada di Jalan Gurafak nomor 28 Bandung. Baik, masih bersama guru kita Ustadz Asep Anom. Ya baik Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz? Rabbil alamin. Gimana? Subhanallah Kang Wongso. Ini channel dakwah Asep Anom TV. Subscriber aja sudah 1000 Kang Wongso. Alhamdulillah sudah 1000. Terima kasih ya Allah. Terima kasih wargi Dahlia. Terima kasih sahabat AA yang sudah mensubscribe. Ini sudah 1000. Masya Allah. Allahu Akbar. Rabbi azani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya na'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati li tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ini subscriber ini dia telah wakaf, telah berwakaf subscribe
untuk tegaknya channel dakwah Asep Anom TV. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga wakafnya diterima oleh Allah. Dan kalaupun kita sudah meninggal kelak, pahalanya akan terus ngalir kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mohon doakan supaya saya terus menyampaikan dakwah-dakwah yang sifatnya variatif di channel dakwah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya sudah 1000 ya, luar biasa. Alhamdulillah. 1000, alhamdulillah ya Allah. Baik, ya. Kalau begitu kita langsung aja angkat telepon on air di 73.008 7311 710. Assalamualaikum Obsesi Pagi Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Lilis. Ajengan ngiring binga abi matok sareng pun incu sagresep tekan mu sholawat nang ajengan setel deui mi sampai 2 tahun eta teh. Terus pinternya. Alhamdulillah. Nya sing teh urang ari bari ngasuh teh sok dangukeun geura. Ame cenah asona teh ai dede bakal soleh-soleh. Insyaallah. Itu anak kaajengan. Mohon abi kabita teh hoyong di umroh pasihan ongkos ku Allah nya. Amin amin amin. Mudah-mudahan tiasa sarang deui. Diaminan. Amin sareng sim kuring tiasa sareng gina septik sakesa sarangannya. Teh Lilis. Kabita deui. Mohon. Iya, Teh Lilis. Pakos mah kasadayana we. Mohon. Mun jangan dilejemban mah seueur nu kitu teh mudah-mudahan atuh urang moncing kalebet emut ari apan bade tahajud bade nanon ge pami hoream teh kumaha mun maot enjing. Eta leres pisan. Itu Teh Lilis. Pami dua rorean menuju bari ngasuh ge. Dede orang Allah heula isi maot enjing tong maot mi. Padahal alhamdulillah itu Kang Ajengan sing alangkung majeng dakwahna panjang umur. Amin amin. Aya dina ridho Allah panjenengan. Amin ya Allah. Tapi sami nyuhun pidoana. Atuh sing lancar deui icalan bapana sareng penana. Amin amin amin. Pakos nama kasadayana we. Teh Lilis. Iya. Atur nuhun Teh Lilis ya. Atur nuhun mugi sarehat. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ini yang udah hadir di fanpage Facebooknya Radio Dahlia FM Bandung. Luar biasa banyak banget Pak Ustadz. Ada Teh Safitri. Selamat pagi. Selamat pagi. Langsung pokoknya banyak banget ini Pak Ustadz dari tadi, luar biasa. Atur nuhun pisan wargi Dahlia ya. Nah ini ada pertanyaan Pak Ustadz ya. Dari Endin di Laswi nih Pak Ustadz. Saya suka ngasih sama anak yatim sering nih ya, karena sudah biasa tiap sore suka minta sama saya nih Pak Ustadz. Tapi saya juga punya keponakan yatim piatu, cuman jauh. Nah anak saya juga jauh, jarang dikasih uang jajan. Apakah saya salah atau dosa atau gimana? Ada tetangga yatim. Betul. Tapi dia juga punya anak saudara yatim juga piatu, jauh gitu kan. Suka dikasih jajan ya. Mencintai anak yatim itu luar biasa pahalanya besar. Ya, sampai Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim hakadha, saya dan yang mencintai anak yatim itu seperti ini dan ini nih. Warga Dahlia bisa lihat. Ya kan di Facebooknya tuh. Seperti telunjuk dan jari tengah. Nanti di hari kiamat di surga Rasulullah dan para pencinta anak yatim itu seperti telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Artinya saking dekatnya orang yang cinta sama anak yatim dengan Rasulullah nanti di surga. Gak ada jarak. Coba telunjuk dan jari tengah ada yang misah nggak? Telunjuk dan jari tengah ada yang misah? Nggak ada. Kalau jempol dan jari tengah ada yang misah telunjuk. Tapi kalau telunjuk dengan jari tengah itu nggak ada yang misah. Artinya saking dekatnya Rasul dengan orang yang mencintai yatim di akhirat. Begitu seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya siapa ini? Kang Endin ya, cinta sama anak yatim. Oh bagus, keren. Lanjutkan. Insya Allah Allah akan permudah rezekinya. Insya Allah. Nah, lalu masalahnya yang jauh, saudara sendiri. Nah itu jangan dilupakan ya. Kalau yang anak orang lain saja sudah Kang Din cintai, sayangi, apalagi anak saudaranya sendiri ya. Harusnya seperti itu. Bagi-bagi saja rezekinya ya, insya Allah. Iya, baik. Kang Musa. Baik Pak Ustadz, ternyata kita harus pamit undur diri nih Pak Ustadz ya. Waktunya ya. Awas pisan geningannya Pak Ustadz.
subhanallah. Baik Pak Ustadz, sebelum kita pamit undur diri, barangkali ada yang mau disampaikan buat warga Dahlia. Pokoknya warga Dahlia, Kang Bongso, saya tidak akan bosan-bosan untuk menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk warga Dahlia, untuk sahabat AA dimanapun yang sudah wakaf subscribe-nya untuk tegaknya channel dakwah Sepanom TV ini. Semoga Allah terima wakafnya dan Allah berikan pahala yang besar. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup kajian kita pagi ini, Obsesi Pagi ya, Kang Bongso. Betul. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa seperti biasa. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami ya Allah dengan amal soleh yang engkau ridhai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih warga Dahlia, sahabat AA. Syukron, terima kasih Kang Bongso. Terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu dan materi tausiah yang sudah disampaikan di pagi kali ini. Mudah-mudahan dan semoga saja bagi kita semua dapat bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wargi Dahlia, terima kasih banyak yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon on air, hatur nuhun pisan, yang belum kebaca, yang belum keangkat juga mohon maaf sebesar-besarnya ya. Minggu depan kita berjumpa lagi insyaallah, bersilaturahim dan juga bertawabil ini tentunya di Obsesi Pagi Dahlia. Dan juga yang udah bergabung di fanpage Facebook kita di Radio Dahlia FM Bandung, hatur nuhun pisan, ada Karna S, Sendi Susendi ya, Mama Wahyu ya dari Malaysia juga, hatur nuhun luar biasa. Terima kasih banyak. Kalau begitu, waktunya harus pamit undur diri dari kawasan Burang nomor 28 Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.